Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Ada pesan yang sangat penting buat jemaat Tuhan. Bagaimana setiap kita sebagai murid Kristus adalah dipanggil untuk menjadi pemberita Injil, saudara. Dan hari-hari ini kita tahu gereja, termasuk gereja kita juga sedang berbenah, sedang berkembang, ya. Banyak pelayanan yang diperbaiki dalam hal di mimbar, ya, maupun pelayanan untuk di pelayanan meja, ya, ada WL, ada singer dilatih, ya, ada choir, pemain musik, semua dilatih untuk menjadi lebih baik, saudara. Tetapi ada satu hal yang harus selalu diingat, harus selalu kita mengerti bahwa sebagai seorang murid, ya, kita dipanggil untuk apa, saudara? Untuk memberitakan Injil, saudara. Jadi jangan lupa kita harus memang mimbar itu dipakai untuk supaya jiwa yang datang, jiwa baru itu diberkati, ya, bisa mengalami Tuhan, bisa merasakan bagaimana keluarga rohani itu menjaga kehidupan mereka. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah setiap kita menjadi seorang pemberita Injil. Dan hari-hari ini itu mulai bergeser, dan khususnya jemaat Tuhan di gereja kita ini, saudara, di Betani Solo Baru, kita harus kembali diingatkan bahwa ini waktunya kita untuk kembali ke pesan awal, bahwa setiap dari kita itu dipanggil untuk mengabarkan Injil dan memuridkan. Dua hal yang tidak bisa dipisah, saudara. Kita memberitakan Injil artinya kita mengabarkan, tidak memaksa orang atau mempengaruhi supaya mereka menjadi Kristus, tidak, menjadi Kristen, tidak. Tetapi tugas kita adalah memberitakan Injil bahwa Yesus itu sudah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga, dan nanti akan datang kali kedua untuk menghakimi. Itu kita sampaikan kepada orang-orang yang di sekitar kita, dan Tuhan akan membuka hati orang yang menerima kabar Injil itu, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, suatu saat Yesus mengajar di kota dan di desa, dan dia mengajar di bait suci, dia menyiapkan berbagai macam penyakit, dan ketika dia melihat orang banyak, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat mereka itu seperti domba yang tidak ada gembalanya. Maka dia sampaikan kepada para murid bahwa apa, saudara? Dia katakan, Yesus berkata bahwa tuayan itu banyak, tetapi pekerja itu sedikit. Dan Tuhan katakan, mari kita minta kepada yang punya tuayan supaya mengirimkan pekerja. Saudara yang dikasih Tuhan, perkataan Yesus itu merupakan isi hati Tuhan bahwa memang susah untuk setiap orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus itu betul-betul mau jadi pekerja. Kenapa? Karena seorang pekerja, dia harus meninggalkan kenyamanannya. Realitasnya banyak orang Kristen itu tidak mau meninggalkan kenyamanannya. Mereka hanya jadi orang yang beribadah pada Tuhan di hari Minggu saja. Sedangkan Senin sampai Sabtu mereka hidup dalam kehidupannya sendiri-sendiri. Lupa bahwa esensi ketika kita sudah diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Dan ada pesan yang penting sekali buat jemaat Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Matius 4 ayat 18 sampai ke 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat ini fenomenal dan sudah kita dengar dari dulu, saudara, bahwa kita sebagai murid Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita seorang penjala manusia. Dan saudara, ketika Yesus melihat murid yang pertama, saudara, ketika dia lihat Petrus dan Andreas, yang dia adalah seorang nelayan, dia jago untuk mencari ikan, dan dia itu mahir menggunakan jalannya untuk mencari ikan, saudara. Dan ketika Yesus ketemu mereka, dia katakan apa? Kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi Tuhan katakan, aku akan menjadikan kamu penjala
manusia. Jala adalah sesuatu yang mereka mengerti, jala adalah sesuatu yang digeluti tiap hari oleh Petrus dan Andreas. Dan Tuhan ubahkan apa? Jala itu menjadi penjala manusia. Dan hari ini ada pesan yang sangat penting yang kita dapat dari kemarin ibadah, serangkaian ibadah hari Minggu, dan hari ini saya sampaikan kepada saudara bahwa jala itu sudah ada di tangan saudara. Tuhan tidak berkata sesuatu yang di luar Petrus dan Andreas, tetapi sesuatu yang ada yang melekat dalam diri Petrus dan Andreas. Mungkin jala itu bisa berbicara dengan profesi saudara. Sebagai contoh, kita ada jemaat di gereja kita yang seorang driver, ya, selalu saya ambil contoh ini, dia driver truk yang tidak bisa rutin setiap hari Minggu bisa beribadah, tetapi dia bisa beribadah ketika dia sedang menjalankan tugasnya sebagai driver, di mana dia punya banyak teman driver-driver yang lain. Disitulah dia sudah diberikan Tuhan sebuah jala yang harus dilakukan. Dia menjala manusia lewat apa? Lewat profesinya. Saya yakin dan percaya jala itu sudah ada. Jemaat Tuhan terkhusus Britani Solo Baru, kita masing-masing sudah Tuhan berikan jala. Tidak secara nyata seperti Petrus dan Andreas betul-betul punya jala untuk menjala ikan, tetapi jala itu mungkin saudara seorang guru dan saudara punya murid yang untuk dilayani, punya murid yang harus dididik, itulah jala saudara. Dan saya berdoa, saudara bisa menangkap ini semua, bahwa ini saatnya kita menjadi orang yang menjadi utusan Injil. Ya, saya ulang sekali lagi, ini saatnya jemaat Tuhan menjadi utusan Injil. Diutus itu, kita berpikir terkadang diutus itu kita pergi seperti beberapa teman kita ke pulau atau ke bangsa-bangsa melayani di suatu tempat. Tapi ketika saudara melayani desa saudara, itu artinya saudara diutus Tuhan untuk di desa. Utusan misi, utusan Injil adalah di mana kita diutus untuk menyelesaikan suatu mandat. Dan mandat itu sudah ada, dan saya kan yang percaya jala itu sudah ada di tangan saudara. Dan ini saatnya kita tebarkan jala kita masing-masing. Saya berdoa setiap hari kita menangkap pesan Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati hidup saudara. Amin.